Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nabila, mahasiswa dari STAI Al-Musaddiyah Garut. Di sini saya akan membahas mengenai 4 persoalan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dan juga pendidikan. Soal ke-1, ribuan guru honorer di Kabupaten Garut menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Garut pada Jumat, 14 Juni tahun 2024. Mereka meluapkan kekecewaan terhadap pemerintahan daerah yang dinilai telah berbohong dan mengkhianati para guru honorer terkait janji pemberian kuota tahun 2000. Guru P3K, pada kenyataannya, hanya 600 kuota yang diberikan pada tahun 2024. Coba jelaskan apa dan bagaimana persoalan yang dihadapi dari berita dan kasus di atas dalam perspektif pengembangan manajemen SDM, pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dari mulai evaluasi kinerja, merancang sistem, dan proses pengembangan karir, pengembangan kapasitas, kapabilitas, serta performa sumber daya insan pendidikan. Pada persoalan pertama, yaitu mengenai berita yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2024. Ribuan guru berstatus honorer di Garut, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait kuota P3K dan status kepegawaian di kantor DPRD Garut, Jawa Barat pada Jumat 15 Juni 2024. Sebagian pengunjuk rasa mengungkapkan keluhan mereka secara emosional, bahkan ada di antara mereka yang menangis. Ketua DPRD Garut Eis Ida Wartiah akhirnya menghampiri masa aksi. Akan tetapi sikap Ida dianggap tidak simpatik kepada para guru honorer tersebut. Tampak dalam video, Ida meminta agar guru honorer yang sedang berunjuk rasa itu menangis dengan bagus. Mendengar perkataan itu, sontak para guru honorer itu pun geram. Mereka menilai Ida sebagai wakil rakyat tidak mau mendengar keluhan mereka. Nah, pada tanggal tersebut, ribuan guru honorer di Kabupaten Garut melangsungkan demo besar-besaran di depan gedung DPRD. Mereka menuntut pemerintah untuk menepati janjinya, yaitu untuk memberikan 2.000 kuota untuk calon P3K. Namun, pada kenyataannya, pemerintah hanya memberikan 600 kuota untuk calon P3K. Hal tersebut membuat masyarakat Garut, terutama guru honorer, menjadi sangat kecewa dan merasa terhianati oleh janji dari pemerintah. Persoalan tersebut mencerminkan tantangan dalam masalah pengelolaan sumber daya manusia pendidikan. Evaluasi kinerja guru honorer perlu dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dampak kebijakan terhadap motivasi dan kinerja mereka. Selain itu, penting untuk membangun sistem perancangan karir yang transparan dan juga konsisten, serta menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan juga kapabilitas mereka. Yang pada akhirnya, peningkatan performa guru honorer ini harus menjadi prioritas melalui penilaian yang adil dan juga insentif bagi yang berprestasi. Dengan pendekatan holistik, pengembangan SDM pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Garut. Soal kedua, indeks pendidikan merupakan cermin pembangunan bidang pendidikan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pembangunan manusia. Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen indeks pembangunan manusia yang direpresentasikan oleh rata-rata lama sekolah RLS dan harapan lama sekolah HLS. 2023, RLS Kabupaten Garut masih berada di angka 7,84 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Garut yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,84 tahun atau hampir menamatkan kelas 8 tingkat SLTP. Sejak tahun 2019 tahun 2023 rata-rata, peningkatan HLS Kabupaten Garut sebesar 0,6% per tahun. Capaian HLS Kabupaten Garut tahun-tahun 2023 yaitu 12,16 tahun, artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Bagaimana perencanaan strategis SDM pendidikan dalam pandangan hubungan organisasional, budaya organisasi, dan learning organization
sebagai ikhtiar peningkatan RLS dan HLS, serta mutu pendidikan. Adapun untuk persoalan yang kedua, menurut saya, perencanaan strategis dalam sumber daya manusia pendidikan di Garut ini sangat penting untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan juga harapan lama sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dibangun hubungan yang kuat antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan juga masyarakat melalui kolaborasi, kebijakan yang mendukung, dan juga akses untuk mendapatkan pendidikan. Budaya organisasi yang mendukung tentang pembelajaran berkelanjutan harus dipromosikan dengan pembelajaran yang inovatif dan juga pembelajaran dengan lingkungan yang positif. Selain itu, konsep learning organization dapat diintegrasikan dengan evaluasi secara rutin, pengembangan SDM yang berkelanjutan, dan juga penelitian kolaboratif. Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Garut dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pembangunan manusia secara berkelanjutan. Soal ketiga, apa isu-isu strategis manajemen sumber daya manusia pendidikan dalam merespon tantangan dan era disrupsi melalui sinergisitas ekosistem pentahelix dalam Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka? Sebutkan beberapa isu strategis dan penjelasannya. Adapun persoalan yang ketiga, di sini saya akan menyebutkan beberapa isu-isu yang berkaitan dengan era disrupsi dalam Merdeka Belajar ataupun Kurikulum Merdeka. Isu yang pertama yaitu tentang meningkatkan kompetensi digital, yang dimana sumber daya manusia pendidikan harus senantiasa mempunyai kompetensi digital untuk bisa diintegrasikan dalam sebuah pembelajaran. Untuk isu yang kedua yaitu terintegrasinya antara IMTAK dan juga IPTEK. Pentingnya penguatan nilai-nilai moral bersamaan dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk menciptakan generasi yang berkarakter atau beretika. Untuk isu yang ketiga, yaitu kolaborasi dalam ekosistem pentahelik, yaitu membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan juga bisnis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun isu yang keempat, yaitu kepemimpinan yang transformasional. Kita membutuhkan pemimpin yang senantiasa mampu menggerakkan sumber daya manusia untuk terus berinovasi dan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada. Soal keempat, saudara jelaskan manfaat kajian manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan mulai dari aspek kognitif, attitude, dan skill yang dirasakan. Adapun untuk soal yang keempat, yaitu manfaat dari mempelajari sumber daya manusia dalam pendidikan. Ini sangat bermanfaat sekali, terutama dalam segi kognitif, attitude, ataupun skill. Secara kognitif, kita akan memahami konsep dasar dari manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Selain itu, kita juga akan memahami peran strategis dari tenaga pendidik dan juga kependidikan, serta memahami ruang lingkup manajemen sumber daya manusia di dunia pendidikan. Adapun secara attitude, kita dapat memiliki sikap yang positif dalam mengelola sumber daya manusia secara efisien ataupun efektif. Dan kita juga mempunyai sikap yang profesional sebagai calon pendidik. Sedangkan dari aspek skill, kita akan terampil dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi tenaga pendidik ataupun kependidikan, serta mampu melakukan pelatihan, seleksi, dan pengembangan kompetensi guru. Dengan demikian, mempelajari manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan dapat membuat kita menjadi guru yang profesional dan juga meningkatkan mutu pendidikan. Sekian pemaparan video dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.